untuk belajar IT itu per awalnya sangat sulit jujur aja. Nggak mungkin karena memang saya masih baru, memang langsung ke agak teknis. Memang ini bagi orang baru untuk belajar tuh ya agak sulit memahami. Cara ngajarnya sih, project akhir itu udah mulai paham cara penggunaannya, cara implementasinya kayak gitu. Pokoknya intinya jangan menyerah, terus belajar, terus eksplorasi juga. Banyak kemungkinan yang bisa kita ambil jadi sebagai opportunity kita juga gitu sih. Nama saya Jeremy Bastian Lorimpande, mungkin disering panggil Jerry atau Jeremy. Hari ini saya kerja saat ini sebagai developer di sebuah perusahaan multi finance di Adira, tapi saya di bawah naungan vendor sih, vendor bawah nama Margatama namanya. Saya pegangnya front end kebanyakan, jarang tuh pegang back end. Paling untuk saat ini ya kita bikin function untuk beberapa perubahan di bagian front end, enhance UI, buat UI baru atau screen baru, kurang lebih sih seperti itu sih. Kan dari dulu emang sukanya di bagian komputer, bagian kalau di pariwisata saya suka belajar ilmu komputer, saya suka banget. Jadi memang ya udah saya memutuskan saya masuk kuliah IT aja. Tapi untuk belajarnya sendiri memang pada saat itu agak challenging karena saya terpaksa untuk belajar otodidak, belajar mandiri. Ya puji Tuhan akhirnya ya bisa kok. Tapi saya coba berusaha meyakinkan diri, ya ini pilihan lo gitu kan. Oh ya udah, saya jalani, tapi saya percaya diri aja. Ya terus aja sekarang saya juga lanjut S1 juga kan. Oh oke, ya. Lanjut S1 jurusan apa? Sistem informasi di BINUS. Saya lihat beberapa banyak perusahaan memang ngeliatnya standarnya S1. Tapi susah nggak menjalani keduanya nih? Wah, susah. Ekspresi dan lama jawabnya ini tandanya kayak, wah susah banget. Susah. Dulu itu jauh banget bukan di bidang IT, jadi lebih untuk mantau user sih. Jam pertama saya setelah lulus kuliah. Oke, terus baru tahun kedua itu saya udah mulai masuk merembet ke bagian IT. Saya jadi junior web developer pada saat itu. Jadi setelah saya keluar dari perusahaan kedua, saya masuk Coursenet. Saya memutuskan resign karena memang ada kebutuhan yang berbeda. Jadi dari saya juga dan juga direkturnya juga beda pendapat. Memang pada saat itu saya ngerasa line kerja saya itu lebih mengarah ke UI UX di web developer itu. Karena memang saya orang IT-nya kan saya doang nih. Saya desain webnya juga, saya sampai develop webnya juga. Cuma memang saya lebih condong ke UI UX-nya. Akhirnya saya coba untuk lihat dari sisi programmingnya dulu nih, desainnya seperti apa. Karena pada saat saya belajar sama Bu Popi, ya apa sih batasan-batasannya, itu yang saya perlu tahu. Pada saat kita desain itu apa batasan yang kita tahu untuk kita kasih ke orang programmernya untuk merealisasikan itu. Gitu. Oh, jadi saat itu akhirnya memutuskan untuk ambil kursus web design. Iya, web design. Web design di Coursenet ya. Iya, saya bandingin sama 2 tempat. Itu tiga berarti. Oh, saya lihat website-nya sih, meyakinkan banget sih. Enggak, tadi kayaknya ya saya lihat kan dari profilnya juga, pengajarnya juga pengajar langsung orang praktis. Tapi semua saya tahu semuanya juga, bootcamp-nya juga kayak gitu. Cuma nggak tahu ya, pas lihat website-nya itu memang bisa meyakinkan saya untuk belajar di sini loh. Coach-nya saya selalu lihat coach-nya dulu siapa, lihat tuh di LinkedIn siapa, saya lihat dulu nih kayak gitu. Oke, tapi berarti emang niatnya setelah ini pengen UI UX ya? Iya, UI UX untuk bukan ya buat saya kerja sampingan. Saya suka freelance, ngambil project lain dari luar negeri. Sampai saat ini masih freelance tuh. Saya pernah ambil dari Behance, tawarin kerja. Terus saya pernah kerja sama orang dari UK. Pada saat ini masih cari juga sih proyekan lain yang berhubungan dengan UI UX. Yang berhubungan dengan UI UX? Iya, pertama sih saya nambah teman sih. Itu yang pertama, yang serelasi. Terus kedua memang buka pikiran saya untuk tahu, oh ini ya bisa kita setelah belajar kan kasih frameworknya tuh sama Bu Popi ya. Frameworknya kalau di program ini tuh kayak gini, kayak Bootstrap. Ini batasan-batasannya seperti ini yang kita tahu. Kalau kamu desain UI-nya, kamu tahu batasan yang dilakukan oleh dari si programmer seperti apa. Dan itu dampak bagi saya. Jadi saya ya jadi enak gitu, jadi tahu gitu ya. Terus selanjutnya juga ya nambah sertifikat juga pasti dilihat juga value ini orang ada pengalaman nih, tahu lah ya HTML, JavaScript, jQuery biasa tahu kok ya. Oh itu nggak lama, saya bulan April tawarin di perusahaan yang sekarang ini.
tapi lewat vendor untuk di penerapan di Adira Finance gitu. Tahun kedua udah mulai masuk, dilihat sama mungkin manajer saya sempat cerita, saya dari Corsnet belajar programming juga, ya gini-gini. Terus yaudah tahun kedua, jadi saya megang loh jadi dev-nya. Oh gitu. Iya. Dan setelah belajar dari Corsnet itu membantu dari segi karirnya Mas Jerry ini nggak? Karir, ini kalau karir kerja full time itu lumayan, tapi kalau di luar bukan full time kayak freelance sangat sekali membantu. Karena memang fokus saya itu sebenarnya untuk kerja yang di luar. Terus saya juga pada saat itu memang udah punya usaha juga, saya megang agency. Saya suka berbisnis gitu kan. Buat peluang saya belajar ini, belajar itu, nanti saya taruh jadi di service saya. Nah tujuan itu sebenarnya saya pakai buat itu. Pikir saya, ngapain kalau kita belajar, tapi kalau kita tahu kita mampu, ya udah kita jual lah itu. Maksudnya, misalnya balik modal gitu kan. Jujur sih pertama-tama sih agak sulit dimengerti ya. Oh ya, nggak mungkin karena memang saya masih baru. Memang langsung ke agak teknis. Memang ini bagi orang baru untuk belajar tuh ya agak sulit memahami. Oh saya yang mulai harus memahami. Saya kata dosen lah, kayak dosen lah ya. Ini saya harus memahami itulah yang challenge juga. Udah mau ke project akhir itu udah mulai paham cara penggunaannya, cara implementasinya kayak gitu. Jadi mudah apa yang dia sampaikan itu to the point. Ya, inisiatif juga sih karena lihat teman-teman juga inisiatif, semangat juga. Ya guys, bawa suasana lah gitu. Cara ngajarnya sih, cara ngajarnya vibes-nya itu nggak kayak dosen killer gitu loh, ngerti gak sih? Kayak rekan aja gitu, kayak ngajarin biasa. Bahasanya itu kayak bahasa, meskipun pada saat itu emang kan ya kan kita masih muda-muda banget, kita agak canggung gitu sama Bu Popi kan gitu kan, cuma orangnya asik. Gitu, orangnya asik gitu loh, santai, terus ya seru sih buat teman-teman yang mungkin masih struggle sama karirnya, sama mungkin ada dari beda jurusan juga, mungkin kalau dari saya juga, itu jangan menyerah karena memang untuk belajar IT itu per awalnya sangat sulit, jujur aja, cuma untuk peluang di kedepannya itu sangat bagus. Jadi anggap aja kayak seperti investasi lah, coba aja. Pasti itu sangat memberikan dampak yang bagus sih buat kita juga. Jadi jangan menyerah aja. Apalagi kalau mungkin buat teman-teman juga IT people yang masih kuliah sama bingung sama jurusannya, gue yakin gak sih masuk jurusan informasi? Atau gue yakin gak sih masuk TI? Yakin aja, karena itu masih luas sih. Emang kalau kuliah itu memang banyak belajar semuanya. Cuma kalian kalau kerja itu pasti akan pilih salah satu yang cocok sama kalian. Gitu aja sih. Pokoknya intinya jangan menyerah, terus belajar, terus eksplorasi juga. Banyak kemungkinan yang bisa kita ambil jadi sebagai opportunity kita juga gitu sih. Corsnet, accelerate your IT career.